Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin as-sadiqil wa'dil amin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas salihin. Allahumma akhrijna min zulumatil jahli wal wahmi ila anwaril ma'rifati wal ilmi wa min wuhulis syahawati ila jannatil qurbat. Amma ba'du. Qala al muallif rahimahumullah wa adaman nab'a bihi wa bi ulumihi fid darain amin. Wa kana Sayyidi Muhammad bin Anan yastaghilu bil auradi sirran, halaman 62, baris keempat dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal muzakara wa tazkir wal ibada wal istifada wal hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa sawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah. Bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, alhamdulillah wa syukrulillah, pada malam hari ini kita masih dapat hadir di majlis yang mulia ini, yaitu majlis ilmu dan majlis zikir di tempat yang mulia ini, yaitu baitun min buyutillah. Mudah-mudahan kehadiran kita di majlis yang mulia ini kita mendapatkan taman di antara taman-taman surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, para tabi'in, tabi'in dan a'immatil mujtahidin, ulama amilin yang telah berjuang menyebarkan ajaran Islam ke seluruh pelosok dunia, dan alhamdulillah Islam sampai ke bumi Nusantara dan Indonesia tercinta. Alhamdulillah berkat perjuangan mereka kita termasuk hamba-hamba Allah yang beriman. Mudah-mudahan dengan bekal iman tersebut merupakan kunci bagi Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga keluarga kita, anak kita, istri kita, suami kita, cucu kita dan keturunan kita sampai hari kiamat termasuk hamba-hamba Allah yang Allah masukkan kelak ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita masih berbicara mengenai pasal, yaitu agar kita dawam istiqomah rutin terus menerus, jangan bangun dari sejadah kita, ya, setelah sholat subuh sampai matahari tinggi, begitu juga setelah sholat asar sampai maghrib, sampai terbenam. Wa kana Sayyidi Muhammad bin Anan yastaghilu bil auradi sirran min salatil asri ila an tagrubas syamsa. Wa kana Sayyidi ini adalah Habib, ya, keturunan. Saya ulang-ulang. Kalau di Arab namanya Sayyid, kalau di kita Habib, kalau di Malaysia, di Brunei Syarif, kalau di India Syed, kalau di Afrika Timur juga Syed, sama tuh. Kalau di Arab namanya Sayyid.
Jadi itu semuanya adalah keturunan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan oleh Sayyid atau Habib Muhammad bin Anan? Yashtaghilu, dia menyibukkan diri. Ya, seperti kita kerja dari jam sekian, jam 8 sampai jam 5. Yashtaghil, syughul, artinya sibuk, menyibukkan diri. Dengan apa? Bil auradi, dengan wirid-wirid. Ini udah sering saya jelaskan, wirid yang kita baca habis sholat itu namanya wirid. Sifatnya wirid. Kalau orangnya murid. Ya, makanya murid di SD, SMP, SMA itu murid, orang yang punya keinginan. Keinginannya apa? Mendapatkan ilmu itu. Jadi wirid itu adalah keinginan-keinginan dari yang kita baca, doa-doa semua gitu. Makanya saya nggak tinggal doa sapu jagat, selain diakhiri ditutup Robbana atina fid dunya hasanah dan seterusnya, juga Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ibadukas solihun. Itu jangan tinggal sabu jagat. Kalau kita udah terburu-buru, udah itu aja. Artinya apa? Allahumma inna nas'aluka, ya Allah kami meminta, kami memohon, min khairi, dari yang baik-baik, masa'alaka minhu, apa yang telah diminta darinya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang Nabi minta udah kita minta. Ya Allah, saya minta seperti apa yang baginda minta. Banyak benar kan? Doanya panjang, berjam-jam itu. Wa ibadukas solihun, begitu juga yang diminta oleh hamba-hambamu yang soleh. Jadi kita nggak usah ngikut lagi tuh, minimal itu. Ya, itu kita bawa. Wa na'udzubika, sama, begitu juga aku berlindung. Kalau rame-rame, wa na'udzubika, kami berlindung dari apa yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlindung dan para hamba-hambamu yang soleh. Sabu jagatnya juga dua. Yang terakhir penutup atina fid dunya hasanah, kita udah hafal. Yang pertama ini dihafalin. Ya, nanti saya tulis lah, kasih Pak Rahman nih. Pak Rahman nih udah beberapa minggu ini ya absen. Jadi begitu. Jadi Habib Muhammad bin Anan menyibukkan diri dengan wirid-wirid. Aurad jamak dari wirid, dari wirdun, auradun. Tapi sirron, pelan, ya, beliau pelan. Min sholatil asri, dari sholat asar, ila antagrubas syamsa, sampai matahari terbenam. Ini yang asarnya, subuhnya kan udah kita bahas. Wa yanamu ba'da sholatil witri, dan beliau tidur setelah sholat witir. Makanya saya selalu mengingatkan agar jangan kita tinggalkan satu paket setelah sholat isya, ba'diyah, dan witir. Itu ya, jangan kita tinggalkan ini. Ini para ulama, orang-orang soleh udah biasa, karena ini adalah wasiat Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah sering saya sampaikan. Wasiatnya ada 3, jangan ditinggalkan sholat duha dan sholat witir setelah isya, dan puasa bed 3 hari. Nah ini hari Jumat ini, mulai hari ini Jumat, Sabtu, Minggu itu ayyamul bed. Nah kita sering lupa ya gitu. Itu wasiat ya, wasiat Allah kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nggak bisa 3-3-nya, minimal 1 jangan ditinggalkan. Minimal 2
jangan ditinggalkan. Kalau yang udah sepuh, puasa bed berat, tapi duha dan witirnya jangan ditinggal gitu. Kalau masih muda, masih segar, masih gagah, udah. Jadi Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Itu kan top itu, masih muda gitu. Ya. Jadi wayanamu ba'da sholatil witri, beliau tidur sore-sore. Ya, enggak begadang, enggak nonton bola, enggak nonton film, enggak nonton TV. Kalau kita kan ini masih ya terutama yang masih pada muda-muda. Wah, nanti ada film yang ditunggu gitu sampai jam sekian begadang. Tidurnya jam berapa? Jam 12, jam 1. Subuh kelewatan kan begitu. Apalagi sekarang subuh udah lewat 10 ya. Lewat 8 itu. Summa yaqumu yatahajjadu wa yusolli as-subha. Kemudian beliau bangun malam untuk sholat tahajud dan sholat subuh gitu. Jadi ini usahakan, terutama yang sudah usia lah ya, di atas kepala 5 ini, kita manfaatkan benar-benar nih, agar rutinkan, dawamkan bangun malam, sholat tahajud, sholat taubat, sholat hajat, sholat tasbih. Ini nggak pernah saya tinggal tiap malam. Alhamdulillah karena udah rutin, jam 2 udah bangun, mendusin aja walaupun tidur jam 11, kadang-kadang jam 12. Tapi yang enak ya jam 10, jam 11. Jam 11 kita tidur, jam 2 udah bangun. Kadang-kadang kemalaman setengah 2, salah lihat jam, sering bener yang namanya salah lihat jam itu. Lah, tahu-tahu masih setengah 2. Sakit. Nah, itu dibiasakan. Modalnya hanya membiasakan berdoa. Sebelum tidur baca doa. Selain doa tidur, baca juga apa? Qul huwallahu 3 kali. Seolah-olah kita baca Quran khatam. Kemudian baca sholawat 3 kali. Kemudian baca istighfar 3 kali. Kemudian baca ayat kursi. Kalau mau tambah lagi, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian setelah itu udah rebahan, pegang tasbih. Ya, ambil tasbih, baca apa saja lah, zikir, wirid dan lain-lain. Kan juga tasbih jatuh, kita udah pulas. Udah bangun. Biasakan. Itu nikmat sekali. Apalagi sekarang di WA grup-grup tuh udah banyak benar itu. Tinggal amalnya aja, mengamalkannya. Kalau itu udah banyak benar. Nah, kita membiasakan. Fala yazalu fi qiraati hizbi Sayyidi Ahmad Az-Zahid hatta tatlu asy-syamsa. Fala yazalu, dan dia terus-menerus. Mazal, kalau orang Libya ini udah biasa mazal, artinya terus-menerus. Fi qiraati, membaca hizib Sayyidi Ahmad Az-Zahid. Kita banyak di sini yang udah kita biasa rutin baca apa? Ratib Al-Haddad atau Ratib Al-Attas atau Al-Wirdul Latif Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Kalau mau baca hizib silakan baca. Kita mengenal hizib Bahar, hizib Nasr dan lain-lain. Ada hizib Nawawi, jarang udah baca tuh. Itu Imam Nawawi punya, imam kita. Apa saja. Kalau masih ada waktu gitu. Kalau kita mulai dari jam 3 aja, biasakan jam 3 sampai jam 4 1 jam, itu kita masih punya waktu sekitar 15 menit untuk baca istighfar, tasbih. Pasti ada itu. Karena 1 jam itu juga seburu-buru. Kalau tahajud 8 rakaat, taubat 6 rakaat, ya, hajat 6 rakaat, tasbih 4 rakaat, dan tambah yang lain. Kalau kita udah witir, nggak usah witir lagi.
kita membaca istighfar astaghfirullahalazim wa atubu ilaih yang pendek aja. Kalau yang panjangan jumlahnya sedikit gitu. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Boleh, cuma agak panjang. Yang paling pendek astaghfirullah wa atubu ilaih. Al-azimnya kita potong, boleh nggak? Boleh. Di dalam kitab Huzinatul Asror, Imam Hanafi itu mengajarkan paling pendek tuh astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu. Ya, jangan sampai gitu. Setelah sholat subuh, kira-kira setelah wirid jam 5-an, jam 5 kurang seperempat, kita mulai dah zikir. Dari mulai baca sholawat, yang panjangan sedikit sama yang pendek. Yang sedang Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Usahakan 1000. Yang paling pendek Allahumma sholli sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Boleh, boleh. Itu 2000, udah dapat 3000 itu, ya, sejam setengah. Setelah itu kita baca istighfar astaghfirullah wa atubu ilaih pendek. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Itu sekitar sampai jam 7, setengah 8, selesai setengah 8. Setengah 8 udah kita wudhu, sholat duha 8 rakaat. Kalau saya alhamdulillah 12. Karena berat itu kalau kita nggak lazimkan. Karena hadisnya siapa orang yang melaksanakan sholat duha 12 rakaat, udah disediakan istana itu di surga. 12, cuma berat, biasanya 8. Normalnya kebanyakannya ya 8, tapi 12 usahakan selesai jam 8 dah. Ya, jam 8 dah. Dari jam 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5 jam. Biasakan, perjuangkan aja udah. Ya, yang lain-lain kita tinggalkan udah. HP kita tinggalin semuanya. Ntar setelah itu barulah. Selesai jam 8, ya sarapan, terus mandi dan lain-lain kita yang kerjakan. Udah istiqomah. Begitu juga habis sholat asar. Tadi saya nggak keingetan atau ngingetin untuk baca ayat kursi 16 kali hari Jumat. Ya mudah-mudahan istiqomah. Ya. Jadi apa saja tuh kita baca. Jadi membaca hizib, kalau kita membaca ratib, kita membaca wirdul latib dan lain-lain. Wirdul latib saya udah istiqomah tiap hari. Mau tidur atau mau habis maghrib baca surat Tabarok. Ya harus tiap malam itu, jangan sampai ada yang kosong. Karena siapa orang yang membaca surat Tabarok, surat Al-Muluk, insya Allah kalau dia rutin bacanya setiap malam atau sebelum tidur, insya Allah dia tidak terkena siksa kubur. Ini kata para ulama, termasuk Syekh Nawawi Banten dalam kitab Ar-Riyadul Badi'ah, As-Simarul Yani'ah Riyadil Badi'ah. Ada di dalam kitab. Ya kalau ibu-ibu di rumah udah hatam itu, udah ganti kitab. Malam Kamis sekarang nih gak COVID belum mulai lagi. Kita aja yang laki nih duluan, ibu-ibu belum. Jadi terutama ini saya anjurkan betul yang sudah kepala 5 lah. Yang muda-muda kalau bisa, tak bener itu, top itu, mantap betul gitu. Kenapa? Karena kita orang Islam kan kadang-kadang lupa bahwa kehidupan hakiki kita adalah akhirat, bukan dunia, bukan.
Kalau TV ngajarin kita kehidupan yang hakiki, kehidupan dunia, awas hati-hati. Makanya dia korupsi, dia main perempuan, dia melacurkan diri, melacurkan secara politik dan lain-lain, karena dunia nih yang dia kejar. Untuk ngapa? Untuk apaan kita? Kita, kata Allah di dalam Al-Quran, kehidupan hakiki adalah kehidupan akhirat. Udah selesai target kita. Sekarang saya umpamakan gini, kita nonton bola lah. Kalau ada pemain misalnya Lionel Messi, dia nendang bukan ke gawang, sengaja dia tendang keluar sono. Bener nggak? Kira-kira bener nggak? Kagak bener, itu dipecat besok. Itu kurang lebih kok sama juga kita yang kehidupan hakiki akhirat, sama juga pemain bola seharusnya dia tendang ke tiang gawang. Dia tendang keluar. Ya kan, kita ini menjadikan dunia sebagai segala-galanya, target kehidupan kita. Nauzubillah, salah. Karena dunia ini sebagai wasilah saja, medium. Sebagai medium. Makanya jangan sampai kita lupa daratan, lupa lautan, enggak memilah semua yang haram halal diembat. Nauzubillah, jangan gitu. Kita pilih udah. Kalau kita pilih adalah yang halal, oke. Kalau yang haram, nauzubillah. Ini yang baru-baru, ini adalah paridoh ketiga. Kalau jamaah yang dari awal udah hafal betul. Paridoh yang ketiga, kewajiban kita yang ketiga setelah melaksanakan syariat Islam. Yang kedua, menuntut ilmu. Thalabul ilmi faridotun ala kulli muslimin, wa fi riwayat ala kulli wa muslimatin. Yang ketiga adalah thalabur rizqil halal faridotun min ba'dil faridoh. Mencari rezeki yang halal adalah faridoh, fardu, wajib gitu. Kita memilih yang halal saja yang kita pilih. Min ba'dil faridoh, setelah faridoh-faridoh yang lain. Ini yang ketiga ini jarang disampaikan, gitu, ya. Gitu. Lanjut. Summa yastaghilu bi auradin akhar. Kemudian beliau menyibukkan diri dengan wirid-wirid yang lain. Kalau sudah selesai yang lain semuanya, masih ada waktu, gitu. Kenapa? Karena beliau udah mentargetkan. Zaman dulu belum ada jam, makanya ila dohwatin nahar. Sampai kapan? Dohwah itu duha. Duha itu kira-kira matahari sedang meninggi naik. Makanya perintah sholat duha afdolnya bukan pagi, nggak boleh, bukan. Boleh 15 menit setelah terbit matahari boleh duha, boleh. Afdolnya adalah ketika anak kontak kepanasan dan dia netek, ya, di puting susu ibunya. Kira-kira itu jam berapa ya? Jam 8, jam 9 beliau itu, ya. Kalau sampai jam 9 misalnya, jam 9 masih ada waktu baca wirid-wirid yang lain, gitu. Nah, ini saya ingatkan kembali, ya, terinspirasi tadi yang sholat Jumat itu tadi khotib mengingatkan, ya, bahwa ulama itu warasatul anbiya. Itu hadis Nabi. Para ulama adalah pewaris para nabi. Makanya ulama itu dari sisi sanad kita harus apa? Menghormati para alim ulama. Kenapa? Karena sebab dia kita bersanad, bersambung sampai kepada
Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nggak ada ulama dari mana? Kita bisa langsung belajar hadis. Kita bisa langsung belajar tafsir Al-Quran dan lain-lain. Baca Quran aja masih belum, walaupun sudah belajar sama guru. Ya, kita udah lewat malam Kemis sebelum bab zikir, kita membahas mengenai apa? Bab at-tabarruk, ya, mengambil keberkahan dari para ulama. Cukup lama itu kita, ya, satu bab itu. Sekarang bab yang kedua mengenai zikir. Udah panjang lebar. Jadi al-isnadu minad-din, sanad itu bagian dari agama. Sanad ini adalah dari guru-guru. Gitu. Makanya guru-guru itu harus kita hormati. Penyair Mesir Ahmad Syauqi menggambarkan bagaimana sikap kita murid kepada guru. Apa kata beliau? Ini diambil dari ringkasan hadis bacaan-bacaan semuanya. Kum lil muallimi wa fihi tabjilan. Kadal muallimu ayyakuna rasulan. Oh, ini penting nih. Ini adalah intisari daripada hadis, kemudian dibuat sebuah peribahasa pepatah. Kum itu artinya berdiri, hormati gitu. Lil muallimi kepada guru, wafihi tabjilan, dan tunaikanlah menghormati beliau. Makanya di dalam bab pengajian malam Kamis mengenai tabarrukan ada 3 kelompok yang harus kita cium tangannya. Pertama, anak sama orang tua. Saya ulang lagi karena ini pengajiannya udah lama. Walaupun orang tuanya bodoh, tidak tamat SD, anaknya profesor, doktor, SH, SH yang bererot tuh gelarnya, dia wajib mencium tangan orang tuanya. Walaupun dia udah profesor, doktor, nggak bisa itu, nggak ada. Kemarin udah saya sampaikan, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Tuh pertama orang tua. Bahkan cium tangan orang tua bukan ini saja, bukan begitu. Bolak-balik cium. Jadi ciumnya dengan hidung, kemudian bolak-balik. Barokah, bab berkah udah lewat kita. Yang kedua adalah alim ulama. Bahkan di situ disebutkan anak ulama juga kita hormati. Makanya di tanah Jawa Gus itu bagus dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah keturunan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para habaib. Walaupun guru itu lebih muda dari kita, cium tangannya. Bagi yang nggak hadir atau belum sampai ke yang bukan dari awal, yang saya ceritakan ketika saya di Libya, ya saya sering hadir sholat berjamaah sama mereka. Jadi ketika ada imam rawatib, ketika di sana di masjid-masjid rata-rata belajar tahfiz di Libya. Ketika graduation, apa artinya haflah, ya, selesai dia tahfiz 30 juz, nanti ada makan-makan dan segala macam. Kemudian gurunya yang hafiz hadir. Ketika sholat, biasanya sholat isya, imam rawatib mundur, mempersilahkan kepada hafiz tadi walaupun lebih muda. Kenapa? Takriman atau ikroman, memuliakan ilmu gitu. Nah ini banyak tata krama di dalam soal imam sholat. Di dalam kitab fikih, kalau ada imam rawatib kemudian ngundang ulama, misalnya ada kematian sholat jenazah,
Ulama itu pasti akan bilang ketika sholat zuhur imam rawatibnya mana? Afdolnya adalah imam rawatib tuh, walaupun. Tapi kalau imam rawatib mempersilahkan ulama tadi karena dia lebih berilmu, lebih lain-lain, padahal dia diundang untuk sholat jenazah, barulah itu. Karena tadi imam. Kalau dia lebih alim dan lain-lain, maka menjadi afdol. Karena apa? Ilmu. Jadi kum lil muallimi wa fihi tabjilan. Kamu harus bangkit. Bangkit itu hati kita, membangkitkan kita menghormati, atau kita betul-betul bangkit berdiri ketika guru datang, ulama datang, habib datang, dan ini semuanya sudah kita bahas pada yang sebelum-sebelumnya. Wa fihi tabjilan, dan tunaikanlah wafa. Wafa itu kalau kita berjanji tepat waktu dan kita tepati. Itu namanya al-wafa. Tabjilan, penghormatan yang setinggi-tingginya. Kenapa? Kadal muallimu ayakuna rasulan. Karena ini nih. Karena hampir-hampir seorang guru, seorang muallim, seorang ulama ayakuna rasulan, hampir mencapai posisi rasul. Tuh tingginya ilmu. Inilah sanad, kita harus belajar ini. Jangan ngikutin yang lain yang nggak pakai sanad. Kita ada sanadnya, ada kitab ini. Jadi apa yang kita baca, apa yang dilakukan para ulama dan segala macam, semuanya sanad. Jadi kalau kita melakukan, kita bersanad sampai kepada, terus ulama-ulama sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena sumbernya, sumber syariat beliau. Ya, ini penting saya ingatkan, saya berulang-ulang, selalu saya ulang-ulang itu. Karena apa? Pentingnya sanad. Al-isnadu minad-din, kata Imam Sufyan bin Uyainah. Sanad itu bagian dari agama. Oleh karena itu, apa yang kita baca dari kitab dan segala macam, makanya saya selalu lebih menyenangi baca buku, baca kitab, karena ada sanadnya. Kalau ceramah kan nggak masuk. Bahwa yang kita sudah dapatkan hadisnya di malam Khamis, yang dimaksud dengan halaqah al-ilmu atau halaqah zikir adalah membaca kitab kayak ini. Itulah taman surga gitu. Jadi jangan kita salah. Walaupun kelihatannya hanya begini kelihatannya, tapi hakikat, kita bicara hakikat. Hakikatnya adalah itu taman surga di mata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan di mata Allah. Jadi sekarang kita tinggal dawamkan, udah ya. Itu kita sudah tahu bagaimana peran besarnya para ulama, bahkan peranan beliau itu sebagai pewaris Nabi. Kadal muallimu ayyakuna rasula. Dekat sekali itu. Jaraknya dekat dengan Rasul itu muallim. Kenapa? Karena mereka inilah para ulama, para ustadz, para guru, ajengan dan lain-lain yang menyebarkan warisan ilmu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan ilmu Allah. Walaupun dia hanya ngajarin alif-alifan, makhraj doang, tapi kalau dia benar dan murid-muridnya benar, nggak salah, maka dia berhak mendapatkan in qata'a amaluhu itu au ilmin yun tafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan. Ya, jadi begitu nih, kita semuanya ada sanadnya ini. Nggak bersanad gitu. Karena apa? Ini adalah kitab. Jadi kitab ini dibaca selama dari tahun 900-an, sekarang 1400 berapa tahun? 500 tahun. 500
500 tahun lebih nih udah dibaca di seluruh dunia gitu. Baik itu kitab fikih, kitab tafsir, kitab hadis maupun kitab tasawuf. Makanya saya selalu bertawasul setelah Nabi, sahabat, tabi'in, tabi'in, summa ila arwahil ulama al-amilin. Kemudian kepada arwah-arwah ulama yang mengamalkan ilmunya. Ya, bukan ulama saja tapi ulama amilin. Min masyarikil ardi ila magharibiha, baik di timur maupun di barat. Nggak usah sebutkan, orang ribuan jumlahnya. Minal mufassirin, dari ahli tafsir. Wal muhaddisin, dari ahli hadis. Wal fuqaha, ahli fikih. Ulama-ulama tafsir, ulama-ulama hadis, ulama-ulama fikih. Wal mutasawwifin, ulama-ulama tasawuf. Coba sapu jagat aja, ya. Minal mufassirin wal muhaddisin wal fuqahai wal mutasawwifin. Baru tadi summa ila arwahi abaina. Jadi jangan kita lihat guru itu miskin, jangan, nggak boleh. Guru itu tampangnya hitam jelek, nggak boleh itu. Kita nih kaya, kita yang kaya pengen dihormati, ya kagak bisa. Orang ajaran syariat yang ngajarkan begitu. Kadal muallimu ayyakuna rasulah. Jadi tetap kita wajib menghormati tabjilan. Di dalam kitab tabarrukan, cium tangannya. Karena kan di dalam hadis Nabi yang kita ngeri, man tawaddo'a li ghaniyin li ghinahu. Nah, ini bahaya benar nih. Siapa orang yang nunduk-nunduk, cari muka, ngemis-ngemis begini nih, gitu. Tawaddo'a, ini tawadu dia, bukan tawadu benar-benar rendah hati, bukan. Tapi dia nunduk-nunduk gitu. Li ghaniyin li ghinahu, kepada orang kaya karena kekayaannya. Faqad zahaba sulusa dinihi, maka 2/3 agamanya itu hilang. Kalau ada orang yang ngemis-kemis sama orang kaya karena kayanya. Tapi kalau kebetulan orang kaya itu alim, kita tawadu, menghormati karena ilmunya, bukan karena kekayaannya. Ini kan banyak. Sekarang coba, orang kaya nggak punya ilmu pada sok. Dan orang-orang lebih menghormati dia ketimbang guru dan ulama. Ini udah jungkir balik nih dunia ini. Ya. Yang seharusnya adalah ulama itu yang harus kita hormati. Karena apa? Bab tabarukan kita udah lewat. Udah banyak benar itu. Kita udah belajar mengenai bab tabarruk, ngambil berkah, ngalap berkah. Ya, ini harus kita ingat. Biar bagaimanapun, makanya saya setiap malam, ya, di sholat tengah malam, 1/3 malam itu saya berdoa. Yang saya tidak lupa, mulai dari istri saya udah saya doakan. Setelah kita, istri, anak-anak, semuanya saya doakan. Setelah itu siapa? Orang tua, mertua, guru-guru, saudara-saudara, dan jamaah taklim saya. Ini saya doakan setiap malam nih. Nggak lupa itu. Di tengah sujud. Saya pakai bahasa Indonesia aja. Kita boleh dalam sujud berdoa dalam bahasa kita, tapi jangan bergerak tuh bibir dalam hati. Ini kata ulama. Udah doain semua. Muslimin muslimat al-ahya minhum wal amwat. Kan ada orang yang mengatakan ngapain kalau al-ahya minhum wal amwat, dia nggak tahu hadisnya. Bahwa keberkahan dan pahala yang kita dapatkan mudah-mudahan sebanyak total jumlah umat Islam sedunia. Berapa miliar? Itulah pahala yang kita peroleh dengan menyebut itu. Bukan karena ngapain galak
orang yang masih hidup, yang sudah mati dan lain-lain. Tuh banyak tuh yang bernada protes ke saya. Padahal ajarannya kita diajarkan seperti itu. Jadi yang khusus, yang umum sebut semuanya. Karena kenapa kita menyebut orang tua kita ya namanya bin Fulan bin Fulan? Karena itu para ulama menganalogikan begini, kalau dulu masih ada tukang pos pakai motor, pakai sepeda. Kira-kira tukang pos kalau alamat nggak jelas sampai nggak tuh ke rumah? Enggak. Malaikat juga bingung kan gitu, itu dicontohkan. Makanya disebutkan namanya berarti yang umum ya yang umum. Gitu. Ya kita sebutkan udah. Karena ini kita nyambung kepada ulama, guru-guru sebutkan udah semuanya. Karena kita bisa begini juga karena guru gitu. Karena ulama, karena ustadz dan lain-lain. Terus wa kana la yaltafitu li ahadin kallamahu fi hazainil waqtaini li iqbalihi 'alallahi ta'ala radhiyallahu ta'ala anhu. Wala yaltafit, jadi Sidi Muhammad bin Anan la yaltafit, enggak menoleh, enggak nengok. Ini di dalam tafsir nanti ada metodologi namanya al-iltifat. Al-iltifat itu menoleh. Jadi ayat-ayat yang sesudahnya nanti ditoleh yang ke belakang di bab yang sama. Ini berat. Ini dari tafsir Maudhu'i namanya. Iltifat. Jadi itu noleh, nengok. Jadi beliau enggak menoleh li ahadin kepada seseorang kalamahu yang ngajak ngomong, enggak dilayani, itu begini aja. Nanti juga dia pergi sendiri, paham. Kalau kita layani kan nyambung gitu. Terganggu kan wirid kita. Beliau kalau nanti orang sudah tahu, oh dia lagi wirid, lagi zikir, nggak mau diganggu, baru tahu. Kalau nggak tahu, ngajakin ngomong, layal tapit. Beliau nggak noleh, walaupun orang itu ngajak ngomong. Makanya ada seseorang yang udah biasa, dia jam 10, baru nanti setelah jam 10 nerima tamu. Kalau belum jam 10 tamu itu datang, suruh duduk aja, disediain teh, disediain makanan, kue. Nanti tamu juga lama-lama tahu, oh iya, kalau gitu saya datang kalau bertamu jam 11. Gitu. Kenapa? Karena masih ini nih. Ya, ada nggak ada? Itu orangnya juga masih hidup. Tergantung kita ini. Jadi semuanya ini ada referensinya, namanya ada sumbernya. Jadi Syekh Muhammad bin Anan la yaltafit li ahadin kallamahu, tidak menoleh kepada seseorang yang ngajak ngomong fi hazainil waqtain, di kedua waktu ini. Habis subuh, ya tentu saja dari sebelum subuh jam 3 lah sampai jam 8. Atau sampai jam 9 lebih bagus gitu. Kalau jam 7 boleh. Tergantung kita menyisihkan istiqomah dan dawamnya sampai jam berapa. Dan jam kita jangan diganggu ya ibu. Saya kalau dengan pengajian bulanan, ibu-ibu selalu saya ingatkan. Kalau suami, mas, bapak minta bikinin kopi, mas, pak, saya nggak mau diganggu sampai jam 7. Kalau bapak mau ngopi, bikin sendiri. Kalau mau dibikinin, ntar setelah jam 7 saya bikinin kopi. Ya si bapak kalau mau ngopi tinggal nyeduh 1 gelas, paling 1 menit, 2 menit, matang. Ya bu, saya kalau itu bikin sendiri itu. Jadi 5 menit udah selesai itu semua. Kopi ada, susu ada, teh ada. Kadang-kadang termasuk yang saya rajin bikin itu apa? Secang, yang secang tinggal seduh. Oh udah habis itu udah kita zikir.
tinggalkan semuanya yang lain-lain. Kenapa? Karena nih alasannya Al-Habib Muhammad bin Anan atau Sidi li iqbalihi Allah, karena dia sedang menerima tamu khusus, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak mau diganggu. Iqbal itu menerima. Kenapa di kedua waktu ini habis subuh terus sampai jam sekian, ya, jam 8 tergantung kitanya menentukannya, dan habis asar sampai maghrib, karena itulah dia sedang menerima tamu khusus, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus kita konsisten, harus kita maknai betul-betul ini, baik laki-laki maupun perempuan. Apalagi kita berdua zikirnya, nikmat betul ya Bu, bareng. Ya bikinin kopi 5 menit, gelas gede, biar lama habisnya. Kalau saya satu teko penuh itu. Alhamdulillah saya banyak minum. Kenapa? Katanya ini biar kita di ginjal itu tersuci bersih, nanti buang air seni dan lain sebagainya. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas segala kekurangan, kehilapan dan kesalahan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal 'afwu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.